Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu as-sayyid Hasan bin Ahmad bin Muhammad fi kitabih at-taqriratu as-sadidatu hafazahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Nah, kita masuk bab yang baru tentang masalah wudu. Kemarin sudah kita membahas tentang masalah fitrah, menjaga kebersihan. Babul wudu. Wudu secara bahasa mempunyai arti pembasuhan sebagian anggota badan. Nah, jadi dari segi bahasa, wudu itu adalah membasuh sebagian badan. Wudu diambil dari kata wada'ati yang mempunyai arti bagus atau indah. Sedangkan secara syarak adalah basuhan anggota badan tertentu dengan niat tertentu dan cara tertentu. Ghuslu a'dha'il badan makhsusah biniyatin makhsusatin wa bikaifiyatin makhsusah. Yang disebut wudu itu dalam ilmu syara' adalah membasuh anggota khusus. Anggota badan itu yang dibasuh, yang kena air wudu itu cuma ada 4. Yang pertama wajah, yang kedua tangan sampai siku, yang ketiga adalah sebagian kepala, dan yang keempat adalah 2 kaki sampai mata kaki. Itu anggota wudu. Lain badan, kalau mandi, kalau mandi apa? Seluruh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau tayamum berapa anggota badan? 2. Wajah dan 2 tangan sampai siku. Mazhab kita sampai siku. Mazhab yang lain cuma sampai pergelangan. La ilaha illallah. Coba ini 3 orang pindah. 3 orang pindah. Jadi seperti itu. Biniyatin maksusah, dengan niat yang khusus. Dengan niat yang khusus. Orang wudu mesti pakai niat. Kalau nggak pakai niat nanti apa jadinya? 3 orang. Kalau tidak pakai niat nggak bisa. Harus mesti pakai ini. La ilaha illallah. Dengan niat yang khusus. Kalau nggak pakai niat, apa jadinya? Cuman basuh wajah 3 orang. Nah, jadi seperti itu. Wa bikaifiyatin makhsusah, dengan cara yang khusus. Dengan cara yang khusus. La ilaha illallah dengan cara yang khusus.
Tidak boleh terbolak-balik. Wajah dulu, baru tangan, lalu kepala, lalu kaki. Nggak boleh umpama kaki dulu baru wajah, atau tangan dulu baru kaki. Nggak boleh terbolak-balik. Ya, jadi pandangan syara itu ada 3. Membasuh anggota yang khusus 1, dengan niat yang khusus 2, dengan cara yang khusus. Adalah nama basuhan anggota badan, ikutin, adalah nama basuhan anggota badan tertentu dengan niat tertentu dan cara tertentu. Apakah perbedaan wudu dengan wudu? Apa bedanya? Wudu bi fathid bi dhammah, ya. Wudu bi dhammatil waw, dengan dhammahnya huruf waw. Dengan wudu bi fathil waw, dengan fathahnya huruf waw. Wudu itu apa? Wudu itu apa? Wudu adalah nama sisa air yang digunakan wudu. Nah, jadi sisa air wudu itu disebut namanya wudu, atau airnya yang kita gunakan untuk wudu itu disebut namanya wudu. Nanti kalau baca kitab yang besar, kalau baris wawunya fathah, berarti yang dimaksud itu adalah air yang digunakan untuk berwudu. Sedangkan wudu adalah nama pekerjaannya. Nah, jadi kalau yang dinamakan wudu itu adalah gerakannya, basuh wajah, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki, itu yang disebut namanya wudu. Perbuatannya itu disebut wudu. Tapi kalau yang disebut airnya adalah namanya wudu. Fahim tuh? Nah, itu dalam dari segi bahasa. Keutamaan wudu diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda. Nah, perhatikan ini. La yusbighu abdun al-wudu'a illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Tidak ada seorang hamba yang menyempurnakan wudunya kecuali diampuni dosa-dosa yang telah dan belum ia lakukan. Hadis riwayat Al-Bazzar. Coba perhatikan, yang dimaksud dengan siapa yang menyempurnakan wudu, berwudu tapi menyempurnakan wudu itu maksudnya mengerjakan sunnah-sunnahnya, mengerjakan sunnah-sunnahnya. Bagaimana cara membasuh wajah yang benar, doanya apa. Makanya di sini dianjurkan untuk menghafal doa-doa wudu itu. Doa membasuh wajah, doa membasuh kedua tangan, doa mengusap sebagian kepala, ada doanya. Itu yang disebut namanya yusbighu, ya. Isbagh, menyempurnakan wudu, artinya if'alus sunnanil wudu, mengerjakan semua sunnah-sunnah wudu, sunanil wudu. Jangan berwudu kayak bebek mandi di air. Tahu bebek mandi di air? Kalau bebek masuk di air kira-kira basah nggak bulunya? Bebek tuh masuk ke air, kira-kira bebek mandi di air, kira-kira basah nggak bulunya? Basah sedikit, tapi sedikit. Ada orang berwudu
apalagi sambil ngomong. Rehan bodoh sambil ngomong, nanti kita lari yuk, bodoh sambil ngomong. Apa yang terjadi seperti ini? Maka orang yang berdudu seperti ini otomatis tidak masuk dalam doa Nabi ini, dalam hadis ini. Tapi kalau seandainya dia berwudu secara sempurna, basuh wajah dengan cara sempurna, basuh tangan, semuanya sempurna. Sunnah-sunnah sebelum wudu dia kerjakan, sunnah-sunnah pada saat berwudu dia kerjakan, sunnah-sunnah sesudah berwudu dia kerjakan. Nanti sunnah-sunnah wudu itu secara umum terbagi 3. Seperti halnya sholat, secara umum terbagi 3 kelompok. Ada sunnah-sunnah wudu sebelum berwudu, seperti membasuh kedua telapak tangan, berkumur-kumur, masukkan air ke hidung, baca ta'awudz, baca basmalah, itu sunnah-sunnah sebelum berwudu. Begitu juga sholat, sunnah-sunnah sebelum sholat ada. Memakai pakaian yang rapi, memakai bola, memakai surban, memakai minyak harum, mandi, sikat gigi, siwak, itu sunnah-sunnah sebelum sholat, sebelum takbiratul ihram. Jadi kalau orang mau sholat mandi dulu, jangan nggak mandi. Apalagi sudah berhari-hari nggak mandi, pakaian nggak diganti, mandi nggak pernah joroknya, ya jangan tunjuk-tunjukkan. Lihat diri sendiri, sudah sikat gigi belum? Nunjuk orang padahal sendiri juga belum. Kemudian ada sunnah-sunnah wudu di dalam berwudu. Nanti ada sunnah ketika basuh wajah, apa sunnahnya? Ketika membasuh tangan, apa sunnahnya? Ketika mengusap kepala, apa sunnahnya? Ketika membasuh kaki, apa sunnahnya? Itu sunnah-sunnah di dalam berwudu. Pada saat pelaksanaan wudu itu sunnah-sunnahnya. Begitu juga sholat. Ada sunnah-sunnah pada saat takbiratul ihram, ada sunnah-sunnah pada saat membaca Fatihah, ada sunnah-sunnah ketika ruku, banyak tuh, sampai sunnah-sunnah pada saat salam. 13 rukun itu semuanya ada sunnah-sunnahnya. Nah, kelompok ketiga sunnah-sunnah setelah berwudu, seperti membaca doa wudu, membaca surah Al-Qadar, membaca ayatul kursi, mengerjakan salat sunat wudu, tidak melap badan, mengeringkan air di badan. Banyak sunnah-sunnahnya itu. Begitu juga sunnah-sunnah setelah salat ada nanti, baca wirid, duduk tetap dalam keadaan duduk tawarruk seperti duduk tasyahud akhir di salat maghrib dan salat subuh, sambil membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Enggak boleh ngomong setelah salam, enggak boleh ngomong kecuali bacaan itu yang dibaca. Baca ayat kursi, baca Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Siapa yang membaca itu tuh Allahumma ajirna minan nar 7 kali setelah selesai salat subuh dan setelah salat maghrib. Kalau dia mati, maka Allah tidak akan masukkan dia ke dalam neraka. Kalau dia baca di pagi hari setelah salat subuh, lalu di siang hari dia meninggal, maka dia tidak akan masuk neraka. Kalau dia amalkan itu di saat salat maghrib, Allahumma ajirna minan nar, setelah salat maghrib dia baca Allahumma ajirna minan nar 7 kali, lalu di malam hari dia meninggal, maka pasti Allah lindungi dia dari api neraka. Tapi kalau enggak baca, enggak bisa. Siapa yang baca ayat kursi setelah salat, setiap selesai salat baca ayat kursi, maka tidak ada yang mencegahnya untuk masuk surga kecuali cuma kematian. Baca, jangan enggak baca. Mulut dikasih sama Allah, malah dia diamkan mulutnya, mengelamun, mengantuk,
tidur, apalagi ngobrol. Orang baca ayat kursi dia ngobrol, orang baca ayat kursi dia diam, orang baca ayat kursi dia ngelamun, orang baca ayat kursi dia tidur. Parah ini. Tidak mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan dia mulut, yang Allah berikan dia mata, yang Allah berikan dia telinga. Tidak gunakan itu. Itu yang dikatakan punya mata tapi buta, punya telinga tapi tuli, punya mulut tapi bisu, punya tangan tapi kaku, punya kaki tapi nggak bisa berjalan. Maksudnya apa? Nggak bisa menuju yang baik. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti binatang. Bal hum adall. Bahkan kata Allah lebih jelek, lebih buruk daripada binatang. Kalau binatang tuh orang sholat, dia nggak sholat wajar. Kita sholat tuh ada ayam di situ bekokok, ribut dia, itu binatang, wajar. Ada orang sholat, binatang nggak sholat, wajar binatang. Nah, kalau ada manusia, orang sholat, dia ribut. Ada sholat, yang nggak sholat, apa ini kata Allah Ta'ala? Maka lebih buruk dari binatang. Nah, pertanyaannya, ada nggak di sini yang lebih buruk daripada binatang? Jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, jadi yang dimaksud isbagul wudu, menyempurnakan wudu itu apa tadi? Mengerjakan sunnah-sunnahnya. Lanjut, beliau juga bersabda, as-salatu khairun mawdu'un wa la yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'minun. Perhatikan ini. Salat adalah ketetapan yang terbaik. Ketentuan maudhu' artinya sudah ditetapkan. Dan tidak akan menjaga wudu kecuali orang mukmin. Jadi orang yang bisa menjaga wudu itu cuman orang beriman. Mau kemana berwudu, nggak pernah batal wudu. Itu tanda orang beriman. Tapi kalau orang tidak punya iman kuat, nggak berwudu, jalan nggak berwudu, belajar nggak berwudu. Cuman wudunya ketika mau sholat aja. Terkadang ngaji nggak berwudu juga, ini parah ini. Belajar nggak berwudu, parah ini. Kalau santri itu nggak bisa jaga wudhu, parah sekali. Berarti santri itu nggak punya iman kuat. Imannya lah. Nah, karena imannya lemah, gampang dirasukin setan, gampang digoda setan. Karena imannya lemah tadi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan beliau juga bersabda, man tawadda'a fa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi. Perhatikan ini. Bagi siapapun yang melakukan wudu kemudian menyempurnakannya. Apa yang dimaksud menyempurnakannya itu? Mengerjakan sunnah-sunnahnya. Berwudu menyempurnakan sunnah-sunnahnya. Maka dosa-dosanya, maka dosa kesalahannya akan keluar dari badannya hingga dari bawah
kuku-kukunya. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, jadi kalau kita membasuh wajah, jatuhan air itu dari wajah, dia akan turun di dagu sini. Kalau yang punya jenggot akan turun air itu dari jenggot. Ini dia akan melunturkan, ini air wudhu ini akan melunturkan dosa-dosa yang ada di wajah, dosa mata, dosa hidung, dosa mulut, luntur. Itu kayak baju kena noda, kena tinta atau apa begitu, kemudian dicuci dikasih sabun, sabunnya sabun yang hebat, lunturlah, maksudnya hilanglah noda-noda tadi. Nah begitu tuh orang berwudu tadi. Membasuh tangan, ada orang berbuat dosa di tangan ketika dia berwudu, rontokan wudu itu, ya, air wudu itu merontokkan dosa-dosa yang ada di tangan. Begitu juga di kepala, di telinga, di kaki, semuanya. Kenapa di situ? Karena yang anggota wudu tadi itu muka, tangan, kepala, kaki, itu yang disebut namanya panca indra. Panca ada berapa panca itu? 5 indra. 1 mata, 2 hidung, 3 mulut, 4 telinga, 5 tangan dan kaki, alat rabah. Namanya alat rabah. Melihat, mencium, berbicara, mendengar, meraba. Itu namanya panca indera. Nah, panca indera ini itu yang kalau seandainya tertutup, yang kata Abu Ya itu, alahan daripada binatang lagi. Punya mata tapi enggak melihat. Nah ini. Punya telinga tapi enggak dengar, gurunya nasihatin sampai teriak-teriak, gurunya nasihatin. Orang tuanya nasihatin, teriak-teriak, enggak dengar dia. Buta, tuli telinganya. Di depannya ada guru, tetap dia buta. Di depannya itu ada Al-Qur'an, tetap dia buta, nggak bisa melihat. Di depannya itu ada kitab, nggak bisa ngelihat dia. Malahan kitabnya ditutup, yang dibuka yang lain. Punya otak nih, nggak terbuka otaknya, nggak bisa dia memahami Al-Quran, nggak bisa memahami hadis, tidak bisa memahami pelajaran. Kenapa? Tertutup dia punya otak. Tapi kalau memahami yang lain, paham dia. Memahami artis Korea kah, memahami apalah gitu, paham dia. Karena Allah tutup untuk kebaikannya. Begitu juga mulutnya dikunci sama Allah, sehingga tidak bisa ngaji, nggak bisa baca Al-Quran, nggak mau baca kitab, nggak mau. Tapi kalau baca yang lain, atau ngobrol, atau ngerumpi, atau berkata-kata jorok, porno, kasar, mengumpat, mencaci, menggibah, memfitnah, lancar mulutnya. Ini apa yo? Karena orang-orang seperti itu sudah panca inderanya tertutup untuk kebaikan. Nah, dengan wudu tadi, rajin berwudu nih, batal wudu lagi, maka yang mampet itu tuh dikeluarkan. Tuh kayak orang apa namanya itu, pipa itu, nah pipamu nggak bisa keluar airnya. Apa sebabnya? Kotorannya dibuka kerannya, dikeluarkan kotorannya, baru lancar. Nah begitu juga otaknya, matanya, hidungnya, mulutnya, tangan, kakinya, pikirannya, hatinya tertutup dengan kotoran tadi. Jadi nggak bisa ngelihat yang baik. Yang dilihatnya, yang dipikirkannya, yang jelek-jelek aja terus menerus. Dibuangin kotoran itu. Dengan apa cara membuangnya? Berwudu. Kharajat khatayahu min jasadihi hatta min awfarih, kata Nabi. Dosanya itu akan keluaran
dari badannya sampai dari ujung jemari kukunya. Nah, netesen dia. Ada ulama yang ahli kasyafnya, ulama ahli kasyaf. Jadi dia ngelihat ada orang berwudu, air wudunya orang tuh berwarna. Ada yang warna merah, ada yang warna ungu, ada yang warna hitam. Bahkan lebih parah lagi, terkadang airnya itu jadi berbau. Kalau orang biasa ngelihatnya biasa saja, tapi orang yang kasyaf, mana airnya berubah menjadi hitam, ungu, ya, merah, tergantung dosanya. Bahkan bisa mengeluarkan bau. Dari mana itu? Dosa yang luntur tadi. Luntur tuh nah. Itu kamu cuci baju tuh nah. Hah? Kamu rendam cucian tadi atau kamu masukkan dalam mesin cuci, kasih air, kasih sabun, padahal airnya bersih. Sabunnya bersih, tapi setelah dicuci brok, hitam airnya. Mana bau lagi airnya? Kenapa itu? Noda-nodanya keluar. Begitu juga itu dosa-dosa tadi itu. Luntur dosa-dosa di panca indera tadi dengan sebab luntur dia. Makanya orang yang banyak berwudu bersih, dia punya jasmani rohaninya. Fahim tuh? Permasalahan, apakah yang mewajibkan wudu? Apakah hadas atau hendak melakukan sholat? Kalau orang wudu niatnya apa? Aku niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, kata ulama, orang berwudu itu sebenarnya tujuannya apa? Menghilangkan hadas kah atau ingin melakukan sholat? Jawaban, menurut pendapat yang kuat, angkat suaranya, menurut pendapat yang kuat, mu'tamad, yang disebut mu'tamad itu kuat. Sesungguhnya yang mewajibkan wudu adalah hadas. Nah, makanya kita berwudu. Aku niat wudu menghilangkan hadas kecil. Itu tujuannya. Lain tayamum. Kalau tayamum nanti beda. Aku niat tayamum untuk membolehkan sholat. Tayamum itu bukan untuk menghilangkan hadas, tapi untuk membolehkan sholat. Beda dengan wudu. Kalau wudu untuk menghilangkan hadas kecil maksudnya. Sedangkan menghilangkan hadas adalah syarat sahnya sholat. Itu yang utama. Jadi berwudu bukan untuk sholat, tapi wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Dan hendak melakukan sholat hanyalah syarat untuk segera melakukan wudu. Jadi wudu itu bukan untuk sholat, tetapi syarat daripada sahnya sholat. Artinya kalau ada orang berwudu tapi dia tidak sholat, nggak apa-apa. Umpama ada orang cuman mau belajar, kamu habis mandi jam 7, habis sarapan, mau belajar jam 8, sempat mandi lalu berwudu, pergi ke musola, mau sholat atau mau belajar? Mau belajar, nggak apa-apa wudu itu. Makanya tadi wudu itu pendapat yang paling kuat adalah tujuannya bukan untuk sholat, tapi tujuannya untuk menghilangkan hadas. Sedangkan wudu untuk sholat itu adalah bukan tujuan daripada sholat, tetapi itu dari syarat daripada sahnya sholat. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.